Ya, yang sering terjadi sekarang tuh malah orang tuh suka berhenti di kata hak ya gitu, lupa tuh sama kata tanggung jawab gitu. Malah kayak gue bebas berpendapat nih gitu. Iya betul ya, tapi apa bebas memfitnah, apa bebas nyebarin hoax ya kan, apa bebas julid gitu. Itu tuh yang sering rancu. Justru gue tuh ngelihat kalau kemerdekaan Indonesia selama 81 tahun itu kan harusnya bikin kita makin dewasa gitu. Dulu kan orang berjuang supaya bisa ngomong. Sekarang jangan juga sampai kita tuh pakai kebebasan itu justru buat saling membungkam gitu. Penting banget tuh makanya si literasi digital ya. Soalnya kan kita nggak bisa cuma pakai medsos aja gitu. Tapi juga kita harus tahu nih cek informasinya kemana, verifikasinya kemana, cek fakta gitu, paham konteks. Dan akhirnya nahan diri juga untuk langsung buru-buru sharing gitu ya. Jadi kita harusnya mikir kritis sih sebelum kita bereaksi. Kemerdekaan bicara itu kan nggak berarti kita bebas mengabaikan fakta ya. Ya ingat gak sih waktu Januari tahun ini ya kalau nggak salah ya, publik tuh kan banyak yang ngomongin soal pengadaan buzzer ya, yang nilainya luar biasa, 100 miliar. 100 miliar. Salah profesi kita ya. Oleh institusi negara pula. Nah tweet itu akhirnya dihapus karena sudah ada klarifikasi dari institusinya gitu. Nah perdebatan yang jadi berkembang tuh kan ya, karena informasi di si websitenya itu berubah setelah ada klarifikasi. Sementara kan masyarakat tuh nekenin pentingnya transparansi, kalau mikirin sumber dananya soalnya itu dari sumber dananya dari APBN. APBN. Buat gue yang menarik tuh bukan cuma isunya, tapi cara komunikasinya sih ya. Karena begitu menyangkut uang rakyat, wajar aja dong kalau semuanya minta penjelasan. Iya, kan? benar. Kan sederhana aja sih pelajarannya. Makin cepat dan transparan ngejelasin, semakin kecil ruang buat publik bisa berspekulasi gitu kan. Disa.com. Halo Sobat Disa.com, selamat datang kembali di podcast Disa.com. Bulan Agustus selalu menjadi bulan yang spesial buat bangsa Indonesia. Tahun ini kita memperingati 81 tahun Indonesia merdeka. Kalau bicara kemerdekaan, biasanya yang suka terlintas di kepala kita adalah perjuangan fisik, kemerdekaan dari penjajahan, atau upacara bendera. Tapi hari ini Sama ulang tahun gue, Ci. Oh, sama ulang tahunnya Misty. Iya. Beda sehari dengan 17-an. Tapi hari ini kita nggak ingin membahas ulang tahun Misty, tapi kita akan membahas bentuk kemerdekaan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu merdeka berkomunikasi. Apakah kita sudah benar-benar merdeka menyampaikan pendapat, atau justru kebebasan itu mulai kebablasan? Nah, menarik sih ya itu. Nah, karena sekarang kan kita semua merasa punya mikrofon ya. Semua orang sekarang punya mikrofon. Terus semua orang merasa bisa jadi media. Semua orang bisa jadi komentator. Bahkan kadang-kadang kita belum selesai baca berita, udah muncul tuh komen-komen macam-macam. Yang baik lah, yang ngebully lah ya, udah muncul tuh. Iya tuh, bener tuh Mel. Soalnya dulu kan kita komunikasi tuh banyak kan satu arah ya. Sekarang kan semua orang bisa jadi komunikator, semua orang punya panggung. Dan panggungnya tuh nggak kira-kira gitu, nggak kecil-kecil, nggak kecil gitu maksudnya. Dia bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan cuma menit, seluruh dunia, bener. Nah di situ tuh tantangannya sebenarnya, teknologi itu kan berkembangnya jauh lebih cepat ya daripada kedewasaan kita ya, dalam menggunakan freedom of speech-nya juga berkembang pesat. Tapi sebenarnya apakah responsibility of speech itu juga ikut berkembang? Pertanyaannya kan di situ. Iya kan? Nah, hari ini kita akan ngobrol santai tentang bagaimana makna kemerdekaan berkomunikasi di era digital. Kita juga akan bahas nih beberapa kasus yang cukup ramai beberapa waktu terakhir. Bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk belajar bersama. Karena komunikasi yang sehat adalah fondasi demokrasi yang sehat. Kalau kita bicara soal kemerdekaan, komunikasi itu kan sebenarnya hak asasi manusia ya. Setiap orang tuh punya hak untuk menyampaikan pendapat, hak punya mendapatkan informasi gitu ya, hak juga untuk mengkritik, hak untuk bertanya gitu. Jadi hak berdiskusi semuanya kan difasilitasi ya sama sistem demokrasi itu bisa gitu, bisa dijamin.
Tapi hak itu kan selalu berdampingan sama apa? Kewajiban. Kewajiban dan tanggung jawab. Nah, Bukan sama sepatu ya. Bukan hak sepatu. Iya ya, yang sering terjadi sekarang tuh malah orang tuh suka berhenti di kata hak ya gitu, lupa tuh sama kata tanggung jawab gitu. Malah kayak gue bebas berpendapat nih gitu. Iya betul ya, tapi apa bebas memfitnah, apa bebas nyebarin hoax ya kan, apa bebas julid gitu. Itu tuh yang sering rancu. Iya. Gue juga jadi inget tuh waktu masih jadi juru bicara perusahaan, tiap hari ada aja tuh wartawan yang nanya ya. Kadang kan pertanyaannya mereka tuh tajam banget gitu, kayak pisau baru diasah. Bahkan mungkin juga terasa kayak nyudutin kita kan. Tapi gue tuh nggak pernah ya berpikir kalau wah ini nih gue lagi diserang nih sama media gitu. Justru gue melihat itu tuh sebagai fungsi komunikasi. Karena tugas media kan emang, tugas mereka kan emang nanya kan ya. Nah tugas komunikator nih kayak kita gini yang jelasin. Kalau dua-duanya jalanin peran dengan baik, kan yang diuntungkan juga publik juga gitu loh. Iya, persis kayak gitu sih sebenarnya. Karena dalam komunikasi organisasi, kritik itu bukan musuh, ya Pak. Justru kritik itu adalah alarm, loh Pak. Ya, organisasi yang anti kritik tuh biasanya selalu terlambat memperbaiki diri sih, Fit. Benar. Tapi sekarang kan kadang bukan cuma organisasi ya, netizen juga anti kritik kadang-kadang. Itu sedikit aja beda pendapat, wah langsung dibilang haters lah, buzzer, antek asing, termul, apalagi tuh anak abah, Londo ireng enggak? kaum 16%, Iya. itu ya pokoknya kudu dikasih label lah. Gitu. Nah itu kan di komunikasi tuh ada namanya polarisasi tuh teman-teman ya kan, medsos tuh emang bikin kita pikirannya jadi sama gitu gara-gara kita punya algoritma ya. Jadi akhirnya kalau ada pendapat yang berbeda itu jadi kayak terasa jadi ancaman gitu. Padahal kan perbedaan pendapat sebenarnya hal yang normal ya dalam demokrasi. Iya. Justru gue tuh ngelihat kalau kemerdekaan Indonesia selama 81 tahun itu kan harusnya bikin kita makin dewasa gitu. Makin lansia nggak ya? Tapi ternyata makin teenager ya, 18 kali mestinya. Nah iya, dulu kan orang berjuang supaya bisa ngomong. Sekarang jangan juga sampai kita tuh pakai kebebasan itu justru buat saling membungkam gitu. Nah, gue suka tuh kalimat itu tuh Ci, karena yang sedang kita hadapi sekarang tuh bukan kekurangan kebebasan sih, justru kadang-kadang kebebasan yang kebablasan. Ya, kelebihan ya kebebasannya. Semua orang pengen ngomong tapi cuma dikit yang mau dengar. Padahal kuping kita 2 ya, mulutnya cuma 1. Iya, nah itu tuh Miss tuh ya. Padahal komunikasi itu kan bukan lomba pidato ya. Bukan. Iya, komunikasi itu justru kan. Bukan sering pidato juga, Mina. Iya. Bukan sering pidato. Bukan sering pidato. Komunikasi itu dialog loh gitu. Iya. Kalau semua orang ngomong bersama ya jadinya timeline X. Iya, soalnya gue kalau buka sosial media ya apapun itu, yang gue baca pertama tuh justru komentar ya, karena biasanya seru-seru tuh kan. Perang tuh ada di situ, lebih seru dari postingan tadi. Maka kadang-kadang postingan ini ngomongin apa sih? Gue Google dulu. Dan yang kayak misi itu kan banyak ya. Kadang kita nggak ngerti konteksnya gitu, nggak ngerti banget gitu apa konteksnya. Pokoknya ikutan komen aja dulu gitu ya. Kadang jadinya ikutan ngebully juga kadang-kadang. Iya. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal arti kemerdekaan berkomunikasi, di segmen berikutnya nih kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih nantang. Menantang. Gak boleh nantang sih. Gak boleh nantang. Berani lo nantang gue. Keluar nih budaya. Berani menantang? Saya ganti nanti tukang baksonya. Aduh jangan dong. Nah ya itu pertanyaan yang lebih menantang itu kayak misalnya apakah kebebasan kita hari ini nih justru mulai kebebasan seperti tadi yang Misty bilang. Karena kalau kita lihat medsos kayaknya tuh tiap hari ada aja yang viral, ya nggak? Ada aja gitu kasus baru yang saling serang lah, saling buka data pribadi lah, ada yang nyebarin hoax lah. Ada juga fenomena buzzer yang juga terus jadi perbincangan nih. Kita akan bahas semuanya setelah ini ya. Stay tune. Tadi kita sudah bicara kalau kemerdekaan berkomunikasi itu adalah salah satu buah demokrasi, bukan buah lil. Tapi pertanyaannya, apakah hari ini nih kita benar-benar memanfaatkan kebebasan itu dengan bijak? Atau justru kita sedang menikmati kebebasan yang tanpa batas? Kalau menurut Mela gimana Mel?
Ya kalau menurut gue sih ya, gue tuh ngelihatnya sederhana ya. Dulu orang takut bicara, nah sekarang orang malah kayak takut diam justru. Serius nih, sekarang semua kayak ngerasa harus komentar, ada berita komentar, Iya. ada gosip komentar, ada musibah komentar malah. Ada orang jatuh langsung bikin konten, bukan nolong. Bukan. Iya. Kacau ya. Iya, kayak FOMO Iya, gitu. Kadang gue mikir ya, apa kita ini benar-benar peduli sebenarnya? Apa cuma takut ketinggalan viral? Iya sih. Kita pernah bahas tuh kan sebenarnya ya di Iya. episode yang lalu ya di disabot.com kalau sebenarnya fenomena itu tuh sering dikaitkan sama attention ekonomi ya. Jadi emang semua itu mau jadi perhatian gitu. Karena perhatian itu yang bikin komoditas. Iya sih. Nah, yang paling menarik itu pasti yang akan sering dilihat gitu, akan paling banyak dilihat ya. Iya. Nah, tapi sayangnya itu sih algoritma itu sering kali lebih suka konten yang memicu emosi gitu daripada konten yang ngajak mikir gitu Emosi kan. lebih kelihatan. Nah, Sa. emosi lebih berasa. Lebih ya, berasa. gitu. Jadi bukan cuma informasi aja yang menyebar cepat, tapi ya itu tadi emosi-emosi tadi, termasuk yang negatif ya, marah lah gitu ya, kebencian, sensasi gitu. Nih ya, gue tuh ngelihat banyak organisasi sekarang tuh yang punya tantangan baru nih jadinya kan. Dulu kalau ada krisis, paling nggak kita tuh masih punya lah beberapa jam kali ya buat nyusun respons. Tapi sekarang 5 menit aja udah dianggap telat nih. Satu video cuma 30 detik bisa ngubah reputasi yang udah dibangun puluhan tahun. Organisasi sekarang kan lebih tuntut untuk lebih transparan ya, lebih cepat, lebih siap dialog. Nah, siap nggak masalahnya? Setuju gue, Miss. Seperti sebagaimana kita nih semuanya sebagai praktisi komunikasi ya. Kalau gue sih nggak anti terhadap kritik. Justru kritik itu penting. Ya nggak sih? Pak. Yang anti itu cuma itu. Iya Pak. Iya, Pak. Ya Pak. Tapi kritik yang membangun dengan kritik yang menyerang itu kan tujuan itu kan beda ya. Ada kritik yang memang tujuannya untuk membangun, tapi ada juga yang emang tujuannya pengen jatuhin kita gitu. Kita kan sering lihat tuh, ada yang langsung dihakimin cuman gara-gara potongan video 15 detik. Ya nggak sih? Padahal konteksnya belum tentu. Gak ada konteksnya. Iya. Nah, ini yang menurut gue tuh yang berbahaya justru. Iya, benar. Gitu. Bener, itu dia tuh Cik ya. Kita tuh sekarang hidup di era potong, unggah, viralkan, kan? Bahkan ada yang merasa cukup punya info dengan baca judulnya aja. Gitu. Padahal kalau baca isi beritanya, ceritanya tuh bisa beda banget. Iya, itu clickbait ya. Itu penting banget tuh makanya sih literasi digital ya. Soalnya kan kita nggak bisa cuma pakai medsos aja gitu. Tapi juga kita harus tahu nih cek informasinya kemana, verifikasinya kemana, cek fakta gitu, paham konteks. Dan akhirnya nahan diri juga untuk langsung buru-buru sharing gitu ya. Jadi kita harusnya mikir kritis sih sebelum kita bereaksi. Kemerdekaan bicara itu kan nggak berarti kita bebas mengabaikan fakta ya. Iya, ada juga nih Fit yang juga penting ya menurut gue ya, yaitu menjaga adab dan empati ketika kita bersosmed gitu ya. Gue suka ngeliat tuh di sosmed ada aja orang yang nulisnya bukan cuman sembarangan ya, tapi kasar gitu, empati, ngebully orang lain gitu kan, kayak ya menganggap bahwa orang lain itu levelnya di bawah dia gitu kadang ya, dialah yang paling benar, sotoy gitu kan. Kayak kasus yang rame nih kemarin ini, ada orang yang posting bilang kalau dia itu udah 8 jam nih nunggu kamar di rumah sakit gitu kan, dia nggak mau spill nama rumah sakitnya karena dia bilang dia pakai BPJS. Wah, komennya sampai ribuan, tapi banyak kan isinya ngebully gitu, ngebully si orang ini ya, si pasien ini. Iya. Terus nggak lama orang yang posting itu nggak lama kemudian dia wafat gitu. Iya, gue ikutin tuh kasusnya tuh. Malam-malam nggak saya doom scrolling kan. Udah gitu yang ngebully dia kok ya anehnya banyak kan nakes ya. Ya kan malah ada dokter yang award di S3 LPDP di Jepang loh. Yang nulisnya kayak orang nggak pakai kayak nggak sekolah. Iya tuh. Gak cuma itu kali ya Miss ya, tapi juga tadi yang Ici bilang ya, perlu banget tuh nir empati, adab gitu ya. Soalnya kalau nggak nanti jadinya kebebasannya jadi hate speech gitu ya, kalau nggak punya tata krama. Betul. Iya, nah itu tuh, apalagi kalau buat gue tuh jadi kayak ngerasa gimana sih ya, mereka itu kan nakes ini ya, mereka itu kan pekerjaannya melayani masyarakat. Harusnya. Iya, kan penting banget sebetulnya mereka tuh jaga adab di sosmed. Ya dalam kasus si nakes-nakes yang hate speech ini kan, ya mereka itu
kita ini kan mempercayakan kesehatan kita Iya. sama mereka, bahkan mungkin nyawa kita gitu ya, kita percayain ke mereka. Terus kalau kita nggak percaya sama mereka gara-gara mereka nirempati, terus gimana dong? Kita mau kemana nih berobatnya? Iya sih bener, para nakes yang komen jahat-jahat itu kan akhirnya malah berbalik dihujat netizen ya. Iya, itulah. Dibongkar tuh semua data-datanya Nah, gitu, malah sampai ada yang kasih somasi tuh dan mau bawa para nakes dan orang-orang yang ngebully tuh udah dibawa ke ranah hukum aja. Ya karena doxing itu kan juga sebetulnya fenomena yang sekarang ini makin-makin dan jadinya serem ya. Data pribadi dibuka nih, alamat rumah, nomor telepon, kan ngeri juga ya. Mantan kali. Teman semua loh, iya. Makanya perbedaan pendapat seharusnya ya nggak berubah jadi ancaman terhadap keselamatan seseorang juga kan. Iya. Balik lagi ke soal nakes tadi itu, soal orang yang kasus tadi, orang yang dibully karena dia apa tadi itu posting itu. Nah itu gue ngelihat justru itu jadi kayak semacam kita ngambil pelajaran penting gitu loh, bahwa ya tadi seperti yang Vida bilang gitu kan, kita harusnya mikir dulu lah sebelum kita itu menuliskan sesuatu, apalagi kalau kita itu punya baggage ya, atau apa itu namanya yang ada di pundak kita gitu kan, tanggung jawab gitu. Nah itu gue ngelihat lesson learn-nya tuh kayak gitu tuh gitu kan. Sekarang jadi akhirnya mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Iya betul. Nah di komunikasi itu kan ruang publik tuh harusnya emang ketika kita berkomunikasi di ruang publik itu kan harusnya kita kasih ruang juga ya untuk berdialog, untuk klarifikasi dan koreksi gitu, mestinya ya. Jadi kalau setiap kesalahan tuh langsung dibalas sama cancel total juga, kita sebenarnya jadi kehilangan kesempatan ya buat cancel belajar. Culture itu ya. Cancel culture. Iya. Nah ya itu gue tuh sering tuh ngingetin klien ya, kalau lagi krisis tuh jangan cuma fokus ngebela diri deh gitu kan. Dengerin dulu kritiknya, kali-kali ada yang bener kan, kali-kali ada yang bisa dijadikan masukan gitu loh. Tapi masyarakat juga perlu ngasih ruang sih buat si either institusi atau orang ini untuk berproses. Karena nggak semua persoalan tuh bisa diselesaikan dalam satu kali posting atau satu kali conference press conference doang. Jangan buru-buru cancel culture ya, yang buru-buru di cancel gitu. Jangan buru-buru ngejelasin juga kalau datanya belum ada ya kan. Gitu. Nah, ini satu lagi nih, kalau soal fenomena buzzer nih, menurut kalian gimana? Kalau gue nih ya Mel, pertama kita tuh perlu bedain nih antara kampanye komunikasi yang sah dengan praktik manipulasi opini publik gitu kan. Nah dalam komunikasi modern gitu gue yakin lah tiap organisasi yang gak cuma pemerintah ya, tapi juga perusahaan atau organisasi masyarakat itu biasanya mereka memang punya tim komunikasi digital kan. Nah yang jadi persoalan kalau komunikasinya itu dilakukan secara nggak transparan, pakai akun anonim lah gitu ya, terus kemudian juga nyebarin hoax gitu, atau menyerang pihak lain. Nah ini yang mungkin orang bilangnya tuh tadi jadi kayak buzzer gitu ya, yang bisa bikin orang tuh jadi kepercayaan orang tuh jadi hilang gitu. Iya, soalnya kan kepercayaan itu dasar ya dari kita berkomunikasi gitu. Jadi kalau misalnya publik tuh mulai ragu nih, apakah opini itu benar-benar pure atau malah direkayasa gitu ya kan. Jadi akhirnya kita nggak kasih ruang juga buat publik. Jadi kualitas komunikasi publiknya jadinya berkurang gitu. Terpengaruh ya dengan itu ya. Iya. Dan masyarakat sekarang kan makin kritis ya, apalagi kalau ada narasi yang terasa terlalu seragam gitu atau terlalu agresif, publik tuh malah langsung bertanya, ini nih opini asli ya atau ada yang mengkoordinir. Ya di situ tuh transparansi kan jadi sangat penting. Iya betul. Ya inget gak sih waktu Januari tahun ini ya kalau nggak salah ya, publik tuh kan banyak yang ngomongin soal pengadaan buzzer ya, yang nilainya luar biasa, 100 miliar. Salah profesi kita ya. Oleh institusi negara pula gitu ya. Hanya gara-gara satu tweetnya si akun yang screenshot layar si websitenya gitu kan, soal pengadaan aplikasi informasi kalau nggak salah gitu kan. Pengadaan aplikasi informasi respon sistem. Waduh, keren banget tuh ya.
Nah, tweet itu akhirnya dihapus karena Iya. sudah ada klarifikasi dari institusinya Iya, gitu. iya. Nah, perdebatan yang jadi berkembang tuh kan ya, karena informasi di si websitenya itu berubah setelah ada klarifikasi. Iya. Sementara kan masyarakat tuh nekenin pentingnya transparansi kalau mikirin sumber dananya Soalnya itu dari sumber dananya dari APBN APBN. gitu. Uang masyarakat. Betul, uang masyarakat. Jadi kita wajar buat gue yang menarik tuh bukan cuma isunya, tapi cara komunikasinya sih ya. Karena Iya. begitu menyangkut uang rakyat, wajar aja dong kalau semuanya minta penjelasan. Iya, kan? benar, Kan benar. sederhana aja sih pelajarannya. Makin cepat dan transparan ngejelasin, semakin kecil ruang buat publik bisa berspekulasi gitu kan. Setuju, Miss. Nah, dalam Tiba-tiba komunikasi jadi inget spekulas. lapar Waduh, gue ya. Enak tuh spekulas. Tapi gue setuju tuh yang dibilang Misty tadi ya. Soalnya dalam komunikasi krisis itu kan sebenarnya ada prinsip yang sederhana. Vacuum is filled by speculation. Iya. Kalau organisasinya telat ngejelasin, ya ruang kosong itu bakalan diisi Diisi, deh sama ya. asumsi, Iya. sama rumors, bahkan sama hoax gitu kan. Iya. Makanya komunikasi yang terbuka itu nggak sekedar pilihan, tapi itu adalah kebutuhan, keharusan gitu. Apalagi komunikasi yang berkaitan dengan publik, ya nggak? Iya, Kata betul. Vida tadi ya, transparansi itu modalnya, transparansi itu adalah modal dari kepercayaan, Betul. itu kan ya. Iya. Nah, makin besar kepentingan publik yang terlibat, makin besar juga kebutuhan akan penjelasan yang Betul. sifatnya terbuka gitu. Betul. Udah gitu kan di era sekarang nih landscape komunikasi juga berubah ya. Kalau dulu kan media nih yang nentuin berita, agenda setting gitu ya. Kalau sekarang kan tiap orang bisa tuh jadi penulis informasi ya. Terus malah media mainstream sekarang itu justru suka ambil berita kan Iya, dari media benar. sosial ya, apa yang viral gitu. Jadi akhirnya ini bawa peluang luar biasa sebenarnya untuk penyebaran informasi, tapi juga penyebar informasinya juga harusnya paham Iya. dia juga punya tanggung jawab Iya, yang tanggung jawabnya lebih besar. gitu. Iya. Ya itu masalahnya kan nggak semua orang yang punya akun medsos itu ngerasa dirinya media, nggak sadar Nggak dia. sadar, Iya. iya. Padahal waktu kita nge-tweet atau nge-post sesuatu tuh yang nonton kan jutaan ya, apalagi Iya, kan apalagi sekarang kan viral. semuanya kepengennya punya followers banyak gitu Iya. kan, yang dampaknya itu sama besarnya sama pemberitaan. Iya, iya, gitu. iya. Makanya gue tuh sering bilang gitu ya ke mahasiswa lah gitu ya, atau ke praktisi yang baru netes nih, baru muncul gitu ya. Sebelum mencet tombol unggah gitu ya, lu tanya dulu sama diri lu sendiri, apakah informasi ini udah benar? Informasinya bermanfaat atau enggak? Terus cara gue nyampeinnya ini menghormati orang lain apa enggak? Gitu Iya. kan? Kalau 3 pertanyaan ini jadi kebiasaan, ruang digital kita insya Aman. Allah nih ya akan jadi jauh lebih sehat. Betul. Gitu. Nah, terus tambah nih Ci, satu lagi. Kalau misalnya nih unggahan kita itu dibaca nih sama anak saya deh 5 tahun lagi gitu ya. Itu kira-kira saya Malu gak ya? malu nggak ya? Ih, mah gue gini banget gitu. Iya. Itu si Udah bapak- viral si 5 bapak tahun pernah berikutnya. mikir gitu nggak ya gitu. Ini kalau anak gue ngelihat malu nggak ya gitu. Gak penting tuh Vita. Kan itu yang bikin kita jadi mikir ya. Tiba-tiba sebelum anak posting kita, ya, ya bener. tiba-tiba anak kita bilang, ini temen gue bilang nih, ini postingan papa nih, postingan mama nih. Papa nih yang ngomong. Papa nih yang ngomong, oh no. Anaknya kena bully lagi ntar. Balik lagi dong. Nah, kita tadi sudah bahas bagaimana kebebasan bisa berubah menjadi kebablasan ketika nggak diiringi sama tanggung jawab. Di segmen berikutnya kita akan masuk ke topik yang lebih sensitif, tapi juga sangat penting. Bagaimana pemerintah, media, dan masyarakat sama-sama menjaga ruang komunikasi yang sehat. Kita juga bakal bahas nih beberapa contoh yang rame jadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari komunikasi pemerintah, kebebasan pers, sampai tantangan yang dihadapi jurnalis dan media. Tunggu lanjutannya di episode berikutnya. Disa.com